Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Naisla di sini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi pendapatan nasional yang merupakan materi pertama di kelas 11 semester ganjil. Di sini ini adalah video pendapatan nasional bagian yang pertama. Karena untuk materi pendapatan nasional itu cukup banyak dan cukup banyak juga penghitungannya. Untuk video yang pertama kita akan membahas tentang konsep pendapatan nasional. Yang pertama di sini adalah pengertian dari pendapatan nasional. Untuk pengertian pendapatan nasional di sini Ibu akan memberikan pengertian melalui 3 metode atau 3 pendekatan. Yang pertama, menurut pendekatan produksi, kemudian yang kedua menurut pendekatan pendapatan, dan yang ketiga adalah menurut pendekatan pengeluaran. Untuk masing-masingnya kita akan bahas selanjutnya. Yang pertama, menurut pendekatan produksi, bahwa pendapatan nasional adalah penjumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya penghitungan pendapatan nasional itu dihitung per 1 tahun sekali. Kemudian yang kedua, menurut pendekatan pendapatan, pendapatan nasional ialah jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam satu periode tertentu. Faktor produksi di sini, seperti yang sudah disampaikan di kelas 10, bahwa ada 4 faktor produksi. Yang pertama, itu adalah SDA atau sumber daya alam. Kemudian yang kedua ada SDM atau sumber daya manusia. Yang ketiga ada sumber daya modal, dan yang terakhir adalah sumber daya skill atau entrepreneurship. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Menurut pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik di dalam negeri maupun pelaku luar negeri, selama satu periode tertentu. Kita bahas satu-satu. Yang pertama menurut pendekatan produksi. Yang tadi sudah dijelaskan, menurut pendekatan produksi, pendapatan nasional itu adalah penghitungan jumlah produksi masing-masing sektor ekonomi kemudian dijumlahkan, ataupun menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah atau value added dari semua sektor kegiatan ekonomi. Pengertian yang kedua ini yang dipakai untuk menghitung pendekatan produksi. Kenapa? Karena kalau menghitung nilai tambahnya, ini bisa mengurangi penghitungan ganda. Kalau kita hitung semua produksi yang dihasilkan oleh sektor ekonomi di seluruh atau dalam satu wilayah negara, itu akan banyak sekali dan itu memungkinkan penghitungan ganda. Karena itu, untuk pendekatan produksi, pendapatan nasional bisa dihitung dengan cara menambahkan nilai tambah dari semua sektor kegiatan ekonomi. Sehingga di sini kalau kita hitung, maka rumusnya NI atau National Income atau pendapatan nasional sama dengan value added atau nilai tambah dari E. Di sini adalah sektor ekstraktif. Ekstraktif itu contohnya adalah di sektor pertambangan, ditambah dengan sektor A. Di sini adalah agraris. Agraris itu lebih ke pertanian, ditambah sektor I di sini adalah industri, kemudian ditambah N di sini adalah sektor niaga atau perdagangan, dan ditambah J atau sektor jasa. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan pendapatan. Menurut pendekatan pendapatan, pendapatan nasional itu diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh para pemilik faktor produksi. Tadi sudah dijelaskan, pemilik faktor produksi itu ada 4. Yang pertama adalah SDA. SDA di sini, balas jasa untuk pemilik SDA itu adalah rent atau sewa. Kemudian balas jasa pemilik SDM atau tenaga kerja itu adalah upah atau gaji atau wage. Kemudian balas jasa untuk pemilik sumber daya modal itu adalah
interest atau bunga. Kemudian balas jasa untuk pemilik skill atau entrepreneurship itu adalah profit ataupun laba. Sehingga kalau dihitung atau dirumuskan, maka NI atau pendapatan nasional itu sama dengan W atau wage atau upah atau gaji ditambah R itu adalah rent atau sewa, ditambah I itu adalah interest atau bunga, dan ditambah P atau profit atau laba. Itu semua merupakan balas jasa dari pemilik faktor produksi. Kemudian yang ketiga, ini menurut pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional itu dapat dihitung dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Di kelas 10 kita sudah membahas ada 4 pelaku kegiatan ekonomi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ada RTK, ada RTP, ada pemerintah, dan juga ada masyarakat luar negeri. Nah, pengeluaran yang dilakukan oleh keempat pelaku ekonomi tersebut itu akan dihitung, dijumlahkan menjadi pendapatan nasional menurut metode pengeluaran. Sehingga rumusnya adalah NI sama dengan C. C di sini adalah consumption atau konsumsi yang dilakukan oleh RTK atau rumah tangga konsumsi ataupun konsumen, ditambah II di sini adalah investasi yang dikeluarkan atau dilakukan oleh RTP atau rumah tangga produksi atau disebut juga dengan produsen atau perusahaan. Ditambah G di sini adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Ini dilakukan oleh pemerintah atau government, ditambah X min M. X min M ini adalah X untuk ekspor dan M itu untuk impor. Di sini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri. Jadi ada dua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri, yaitu ekspor dan impor. Nah, kenapa ekspor itu harus dikurangi dengan impor? Karena jika X atau ekspor lebih besar daripada impor, itu mendapatkan keuntungan bagi negara. Sedangkan sebaliknya jika impor lebih besar daripada ekspor, maka negara akan mendapatkan kerugian. Sehingga rumusnya adalah NI sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang konsep pendapatan nasional. Jadi konsep pendapatan nasional ini kita akan menghitung konsep secara sistematis atau berurutan penghitungan pendapatan nasional secara domestik sampai pendapatan yang betul-betul diterima oleh masyarakat atau konsumen. Yang pertama ini adalah PDB atau produk domestik bruto atau disebut juga gross domestic product atau GDP, yaitu jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Yang perlu kalian garis bawahi untuk PDB di sini kata kuncinya adalah domestik. Artinya seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam wilayah tertentu tanpa melihat bahwa dia itu adalah warga negara Indonesia maupun warga asing itu dimasukkan. Yang penting ketika ada barang dan jasa yang dihasilkan itu masuk kepada PDB sehingga rumusnya GDP sama dengan GNP ditambah N. N di sini adalah net factor income. Net factor income ini ada rumusnya yang di samping. N sama dengan Y. Y di sini adalah istilah untuk pendapatan WNA atau warga negara asing di dalam negeri dikurangi dengan pendapatan WNI atau warga negara Indonesia di luar negeri. Nah, ini ditambahkan untuk menghitung GDP. Jadi GNP ditambah N. Konsep yang kedua tentang pendapatan nasional itu adalah PNB atau Produk Nasional Bruto atau Gross National Product, yaitu nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara secara nasional selama 1 tahun. Yang perlu kalian garis bawahi, di sini kata kuncinya adalah nasional. Artinya, pendapatan yang masuk ke dalam PNB itu adalah pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia asli, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kita harus mengurangi pendapatan yang dilakukan oleh warga asing, sehingga rumusnya adalah GNP sama dengan GDP dikurangi N. Untuk N tadi sudah di slide sebelumnya untuk menghitung N atau net factor income. Konsep yang ketiga di sini adalah PNN atau Produk Nasional Neto atau NNP.
net nasional produk. Nah, ini perbedaannya, jika neto itu adalah laba yang sudah bersih, sedangkan tadi sebelumnya kita membahas tentang gross. Gross itu artinya kotor, sehingga labanya masih kotor. Untuk neto, yang disebut dengan neto itu adalah pendapatan yang harus dikurangi dengan depresiasi. Maka PNN itu adalah GNP dikurangi dengan depresiasi atau istilah lainnya adalah penyusutan atau disebut juga dengan replacement. Sehingga kalau kita rumuskan NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Kemudian yang keempat, ini adalah PNN atau pendapatan nasional neto atau net national income, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Untuk NNI atau PNN itu rumusnya adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Untuk pajak di sini ada dua jenis, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kalau untuk pajak tidak langsung itu adalah pajak yang bebannya bisa dialihkan oleh kepada orang lain, jadi tidak dibayar oleh wajib pajak sendiri. Contoh dari pajak tidak langsung itu adalah PPN atau pajak pertambahan nilai, ataupun pajak penjualan, pajak motor, itu termasuk pada pajak tidak langsung. Kemudian konsep yang keempat ini adalah pendapatan perseorangan atau PP atau disebut juga dengan PI atau personal income, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun. Untuk PI atau personal income rumusnya adalah NNI dikurangi dalam kurung pajak perusahaan ditambah laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial ditambah transfer payment. Ini kalau ada penghitungan dalam kurung, kita jumlahkan dulu, baru nanti bisa dikurangi dengan NNI ditambah dengan transfer payment. Pajak perusahaan ini udah jelas, ini adalah pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan atau perseroan, ditambah laba ditahan. Laba ditahan itu adalah laba yang tidak digunakan secara operasional, jadi diperuntukkan untuk cadangan ataupun modal. Ditambah iuran jaminan sosial. Iuran jaminan sosial itu bisa berupa iuran asuransi ataupun iuran pensiun. Ditambah transfer payment. Transfer payment salah satu bentuk pengeluarannya adalah pemberian gaji kepada veteran atau bekas pejuang. Kemudian konsep yang keenam ini adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income atau DI, yaitu pendapatan yang betul-betul siap untuk dibelanjakan kepada oleh konsumen. Jadi di sini intinya DI ini adalah pendapatan yang betul-betul siap dibelanjakan oleh konsumen, oleh masyarakat. Sehingga rumusnya adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak penghasilan ataupun pajak langsung. Tadi pajak tidak langsung sudah dibahas, kalau pajak langsung itu adalah pajak yang bebannya itu ditanggung oleh wajib pajak sendiri, jadi tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Salah satu bentuk dari pajak langsung adalah pajak penghasilan, sehingga rumusnya PI dikurangi pajak langsung atau pajak penghasilan. Konsep yang terakhir ini lebih ke regional, regional itu lebih ke daerah. Ada yang disebut dengan konsep PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto, yaitu jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah dalam satu tahun tertentu. Jadi tidak secara nasional, tapi ada secara daerah. Itu namanya konsepnya adalah PDRB. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya untuk video tentang pendapatan nasional. Nanti kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.